Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asyafa Putri Dianto dari kelas 6B. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang apa sih pengertian sosiolinguistik. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Pak Hanan. Oke, jadi langsung dimulai aja. Sosiolinguistik. Istilah sosiolinguistik ini terdiri dari dua kata, yaitu sosio yang berarti kemasyarakatan atau masyarakat, dan linguistik yang berarti kajian bahasa. Sosiolinguistik adalah cabang ilmu bahasa yang tergolong ke dalam linguistik makro atau makrolinguistik. Sosiolinguistik merupakan gabungan dari dua disiplin ilmu. Yang pertama sosiologi dan yang kedua linguistik. Namun meskipun berbeda, mereka saling berhubungan erat. Objek yang dijadikan kajian dalam sosiolinguistik ini bukanlah sosiologi yang mempelajari ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat, tapi mempelajari tentang bahasa dalam kemasyarakatan, bahasa dalam bermasyarakat itu sendiri. Jadi antara sosiolinguistik dan linguistik sosial merupakan dua disiplin ilmu dengan objek kajian yang berbeda. Yang satu mengkaji tentang bahasa dan yang lainnya mengkaji tentang kondisi sosial kemasyarakatan. Di sini sosiolinguistik mengkaji bahasa dengan memperhitungkan hubungan antara masyarakat, khususnya masyarakat penutur bahasa itu sendiri. Jadi jelas sosiolinguistik mempertimbangkan keterkaitan antara dua hal, yakni linguistik dari segi kebahasaan dan sosiologi untuk segi kemasyarakatannya. Sosiolinguistik memandang bahasa sebagai sistem sosial dan sistem komunikasi, serta merupakan bagian dari masyarakat dan kebudayaan tertentu. Dengan demikian, bahasa tidak saja dipandang sebagai gejala individual, tetapi juga merupakan gejala sosial. Di dalam masyarakat, seseorang tidak lagi dipandang sebagai individu yang terpisah dari yang lain, karena ia merupakan seorang anggota dari kelompok sosialnya. Hal ini menyebabkan bahasa dan pemakaian bahasa tidak diamati secara individual, tapi selalu dihubungkan dengan kegiatannya dalam masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa sosiolinguistik merupakan kajian yang bersifat interdisipliner yang mengkaji masalah-masalah kebahasaan dalam hubungannya dengan aspek-aspek sosial, situasional, dan budaya. Oleh sebab itu, apabila seseorang berbicara dengan orang lain di samping masalah kebahasaan itu sendiri, maka harus diperhatikan oleh orang lain juga. Maksudnya harus tuh dengan diperhatikan oleh orang lain, kita
dapat mengoreksi kesalahan yang kita lakukan dalam berbahasa. Karena dengan memperhatikan ilmu sosiolinguistik ya, dengan adanya ilmu sosiolinguistik ini, masalah ketidaktepatan pemakaian bahasa dalam konteks sosialnya dapat kita minimalisir dengan cara memahami prinsip-prinsip sosiolinguistik setiap penutur. Itu akan membuat kita tersadar betapa pentingnya ketepatan pemilihan variasi bahasa sesuai dengan konteks sosial, di samping kebenarannya secara struktural gramatikal. Pada dasarnya, penelitian sosiolinguistik didasarkan pada hasil yang dikumpulkan, pada data yang kita kumpulkan secara ketat, kemudian diterapkan pada sebuah data. Nah, data yang sudah kita kumpulkan ini kita analisis dan tarik kesimpulannya apa. Itulah cara kita menganalisis bahasa menggunakan ilmu sosiolinguistik ini. Dan juga sosiolinguistik selalu memperhatikan konteks pemakaian bahasa di dalam bentuk arti perubahan bahasa maupun pemerolehan bahasa. Maksudnya bagaimana bahasa itu bisa lahir seperti itu gitu. Dan mengapa bahasa itu bisa berubah, dan bagaimana bahasa tersebut memiliki arti yang berbeda-beda walaupun katanya sama, seperti itu. Dan contohnya, pada waktu seseorang akan berbicara, otaknya akan bereaksi terlebih dahulu. Di kepalanya akan terbentuk suatu ide. Ide ini atau mungkin kesan di dalam kepalanya ini, apa yang dia pikirkan di dalam kepalanya itu akan ibaratnya gimana ya, jika seseorang ingin menuturkan sesuatu, akan muncul ide di kepalanya, dan kemudian dia akan menunggu saat waktunya tiba untuk dia melontarkan apa yang sedang ia pikirkan itu. Nah, saat pesan itu ia sampaikan dalam bentuk ujaran yang kemudian didengar oleh orang yang ia ajak, yang sedang berkomunikasi dengan dia, yang sedang ia ajak bicara ini, di situ akan terjadi proses tutur, gimana ya, di situ akan terjadi proses bahwa ia akan secara otomatis akan memperhitungkan faktor-faktor sosiokultural dan sosiosituasional dalam menuturkan kalimatnya. Ketika ia berada di sebuah tempat resmi seperti rapat, ia akan menggunakan bahasa yang baku. Jika ia sedang bertemu di tempat pesta bersama teman-temannya, ia pasti akan menggunakan bahasa yang santai seperti itu, sosiosituasional. Dan ada pula sosiokultural. Maksudnya di sini ia juga harus mementingkan, contohnya di tempat rapat, ia tahu bahwa di tempat itu tidak semua anggota berasal dari daerah yang sama. Mereka memiliki bahasa yang berbeda-beda, dan tidak mungkin untuknya menggunakan bahasa dari daerahnya sendiri, karena orang lain tidak akan mengerti. Dan bagaimana ia harus mengatasi ini?
caranya satu, dia menggunakan bahasa ibu yaitu bahasa Indonesia agar semua yang datang di situasi tersebut dapat mengerti apa yang ia tuturkan, seperti itu. Di samping faktor-faktor linguistik secara gramatikal, dalam kehidupan sehari-hari, sosiolinguistik juga memberikan kita bukan kemudahan ya. Sosiolinguistik ini dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu kita, memberikan kita gambaran keadaan sosial suatu masyarakat yang berkaitan dengan bahasanya. Sosiolinguistik juga dapat digunakan untuk mendeskripsikan adanya variasi-variasi yang ada di dalam masyarakat tertentu. Dan juga sosiolinguistik dapat membantu kita untuk menentukan atau memilih variasi bahasa mana yang akan kita gunakan yang sesuai dengan situasi dan fungsinya. Karena sosiolinguistik ini merupakan cabang linguistik yang memiliki tujuan untuk menemukan prinsip-prinsip yang mendasar dalam berbahasa dengan melibatkan perhitungan pengaruh berbagai konteks sosial. Penelitian dengan pendekatan sosiolinguistik ini harus dapat menjelaskan adanya beberapa variasi bahasa, variasi tuturan seperti dialek, gaya bahasa, ragam bahasa, tingkat tutur, dan ia juga harus dapat mengungkapkan relasi yang meliputi arti bahasa yang lebih mendalam. Studi tentang bahasa ada yang dilakukan secara linguistik semata, namun ada pula yang disertai faktor non-linguistik. Secara linguistik dimaksudkan untuk merumuskan kaidah-kaidah bahasa, menentukan pola-pola struktur bahasa, memberikan deskripsi tentang bahasa, serta berusaha menganalisis bahasa itu sendiri. Jadi jelas dalam hal ini, kajian sosiolinguistik mempertimbangkan hubungan antara linguistik untuk segi kebahasaan dan sosiologi untuk segi kemasyarakatannya sebagai objek kajiannya. Dengan demikian, kehadiran sosiolinguistik terhadap kajian bahasa tidak hanya sekedar sebuah kritik, sebuah alat untuk mengkritik, tetapi juga memberikan kontribusi dengan berusaha menguraikan peristiwa-peristiwa tuturan bahasa berdasarkan faktor sosial situasionalnya. Jadi dapat kita simpulkan dari semua yang sudah saya jabarkan sebelumnya bahwa sosiolinguistik adalah subdisiplin linguistik yang mempelajari bahasa dalam hubungan pemakaiannya dalam bermasyarakat. Hal yang dibicarakan dalam sosiolinguistik ialah pemakai bahasa tersebut, tempat pemakai bahasa, tata tingkat bahasa, berbagai akibat dari adanya kontak dua bahasa atau lebih, dan ragam serta waktu pemakaian ragam bahasa itu dilontarkan. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.